Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, pernahkah engkau melakukan dosa lalu hatimu tenang, tidak gelisah, tidak takut, bahkan terasa nikmat? Jika itu terjadi, ketahuilah ini bukan kabar baik, ini tanda bahaya, dan inilah yang dinamakan istidraj. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang hamba melakukan dosa, maka akan dititikkan satu titik hitam di hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Para ulama menjelaskan bukan dosanya yang paling berbahaya, tapi hilangnya rasa bersalah setelah dosa itu dilakukan. Allah Ta'ala berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan semua pintu kesenangan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 44. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, inilah istidraj atau nikmat yang mengantarkan pada kebinasaan. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, dosa di atas dosa akan mematikan hati hingga ia tak lagi mengenal kebenaran. Tanda hati mulai mati, maksiat terasa biasa, nasihat terasa mengganggu, dan ibadah terasa berat. Selama hatimu masih takut, itu tanda Allah belum meninggalkanmu. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ada beberapa cara menjernihkan hati yang terlanjur kotor. Taubat di waktu sepi, istighfar dengan sadar, bukan lisan kosong, tinggalkan satu dosa yang paling dicintai, dekat dengan Al-Quran walau sedikit. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, ketahuilah tidak ada musibah yang lebih besar daripada dosa yang terasa biasa-biasa saja, karena saat dosa terasa manis, sejatinya iman sedang sekarat. Para ulama menyebutkan ketika seorang hamba terus bermaksiat namun hidupnya terasa lancar, rizkinya mudah, dan doanya seakan terkabul, itulah fase paling berbahaya. Sebab Allah tidak sedang ridho, tapi sedang membiarkan. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat Allah memberikan dunia kepada seorang hamba padahal ia terus bermaksiat, maka itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Allah membiarkan bukan karena cinta, tapi karena peringatan terakhir, seperti orang sakit yang tidak lagi merasakan nyeri, bukan karena sembuh, tapi karena sarafnya mati. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, jika hati telah rusak, maka tidak ada yang tersisa kecuali bentuk ibadah tanpa ruh. Beberapa dosa yang paling cepat mengeraskan hati, di antaranya meremehkan sholat, melihat yang haram tanpa penyesalan, lisan yang bebas berdusta dan ghibah, merasa aman dari azab Allah. Allah berfirman, mereka merasa aman dari makar Allah, padahal tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 99. Beberapa tanda Allah mulai meninggalkan seorang hamba, di antaranya tidak lagi rindu ibadah, hati sempit saat dinasehati, lebih mencintai pujian manusia daripada ridho Allah, dan mudah meremehkan dosa orang lain. Ini bukan ciri-ciri orang yang kuat iman, tapi ciri iman yang hampir dicabut. Taubat bukan sekedar ucapan, tapi penyesalan yang melukai hati, tekad kuat meninggalkan dosa, dan takut jika mati sebelum taubat diterima. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah,
Terkadang Allah menghidupkan hati dengan tangisan sunyi di sepertiga malam. Satu ayat yang direnungi dan satu dosa yang benar-benar ditinggalkan. Jangan menunggu jadi baik untuk taubat, tetapi taubatlah agar Allah membaikkanmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada fase yang lebih mengerikan daripada sekedar berbuat dosa, yaitu saat dosa sudah menjadi jati diri. Bukan lagi dilakukan diam-diam, tapi dibanggakan. Bukan lagi disesali, tapi dibela. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai tasyinul ma'siyah, atau dosa yang dihias agar tampak indah. Allah berfirman, apakah orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu ia memandangnya baik? Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 8. Orang beriman takut mati karena takut bertemu Allah dalam keadaan berdosa. Namun hati yang mati tidak takut mati, tidak takut kubur, tidak takut hisab. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, engkau melihat mereka tertawa, padahal demi Allah, seandainya mereka mengetahui apa yang menanti, niscaya tangisan akan mengalahkan tawa mereka. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang ia anggap ringan, namun ia terjatuh ke neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dosa kecil yang diremehkan jika dikumpulkan akan menjadi gunung. Banyak orang yang berharap mati dalam keadaan husnul khotimah, tapi lupa menjalani hidup dengan amal husnul khotimah. Para ulama berkata, bagaimana akhir hidupmu, begitulah kebiasaan hidupmu. Barang siapa hidup dalam maksiat, ia berisiko dipanggil Allah dalam keadaan maksiat. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Tangisan karena Allah bukan kelemahan, tapi tanda hidupnya iman. Selama nyawa belum di tenggorokan, pintu taubat belum ditutup. Allah tidak meminta masa lalumu, Allah hanya meminta kejujuran taubatmu hari ini. Maka segeralah bertaubat. Ya Allah, jika hati kami sudah terbiasa dengan maksiat, buatkanlah kami cici terhadap dosa. Jika mata kami menikmati yang haram, pejamkanlah sebelum Kau cabut iman. Jika Engkau jadikan kenikmatan dunia sebagai istidraj bagi kami, bangunkan kami sebelum mati, lembutkan kami sebelum keras, dan terimalah taubat kami sebelum terlambat. Ya Allah, jika dosa telah membentuk kebiasaan kami, hancurkan kebiasaan itu dengan rasa takut kepadamu. Jika hati kami mati perlahan, hidupkan kembali sebelum ruh ini Kau cabut. Jangan biarkan kami mati dalam kelalaian, jangan biarkan kami hidup dalam tipu daya dunia. Wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami, bukan saat Engkau murka kepada kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, jika kajian ini membuatmu gelisah, itu bukan karena kata-kata manusia, tapi karena Allah sedang mengetuk hatimu. Jangan tunda taubat, karena tidak ada jaminan kita bertemu esok hari. Maka bertaubatlah sekarang. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini bisa menginspirasi aktivitas Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.